Perkenalkan, nama saya Tarisa Lestari, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem evaluasi pengendalian strategi perusahaan berdasarkan materi mata kuliah manajemen strategi kelompok D3 dengan dosen pengajar Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SENM. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai suatu tujuan yang strategis. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Di sini ada 3 macam aktivitas mendasar untuk evaluasi strategi, yaitu yang pertama ada meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua ada mengukur prestasi, dan yang ketiga ada mengambil tindakan korektif aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi. Yang besar korporasi, divisi atau unit bisnis strategi, dan fungsional. Mengapa perlu evaluasi? Evaluasi strategi itu sangat penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dan dapat tercapai. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategi yang dimaksudkan. Tak hanya itu saja, evaluasi strategi juga dapat membantu mengidentifikasi kepada tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis yang Anda lakukan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategi itu, yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, ada memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, pihak-pihak yang seharusnya terlibat adalah pemegang saham, dewan direksi, sekretaris perusahaan, serta kepala divisi dan para pemegang jabatan yang terkait dengan implementasi strategi perusahaan. Selain itu, ada beberapa ukuran yang dapat dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi strategi baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif. Yaitu yang pertama ada pencapaian penjualan, yang kedua ada margin laba, dan yang ketiga ada pangsa pasar. Yang keempat ada tingkat profitabilitas perusahaan, yang kelima likuiditas perusahaan, dan yang keenam solvabilitas perusahaan. Evaluasi kinerja menjadi salah satu bagian dari aktivitas strategic management yang esensial untuk dilakukan oleh perusahaan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana perusahaan telah efektif dalam mengimplementasikan secara strategisnya dalam upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada kriteria evaluasi strategi. Konsistensi sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Dan yang ketiga ada alasan perlunya evaluasi strategi, yaitu semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Yang keempat ada proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial. Harus memicu tinjauan sasaran dinilai dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukannya di akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. Yang kelima ada mengkaji ulang landasan strategi.
mengembangkan matriks EV dan EFV yang telah direvisi. Matriks EV yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen. Di sini ada jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Masing-masing jenis pengendalian tersebut tidak terpisah dan tidak berbeda secara nyata, serta dalam kenyataan mungkin tidak berbeda satu dengan yang lain. Ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis, yaitu setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu yang asumsinya atau prediksi. Proses manajemen dan pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Yang kedua, ada pengamatan strategi. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Dan yang ketiga, ada pengendalian berupa peringatan khusus, yaitu tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat. Dan yang ketiga, ada pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Yang keempat, ada pengendalian atas implementasi. Usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Hal ini biasanya berkaitan dengan tujuan khusus strategi atau proyek dan hasil pemeriksaan peristiwa penting yang ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.